nama lengkapnya Zubair bin Awam bin Khuwailid Al-Qurashi Al-Asadi, biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Hawari Rasulullah atau teman setia Nabi Muhammad SAW. Ia lahir tahun 28 sebelum hijrah. Ia berpostur tubuh tinggi, jenggotnya tipis dan warna kulitnya coklat. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada Qusay, bibinya Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Ibunya pernah memukulnya. Tiba-tiba salah seorang anggota keluarganya lewat sambil menegur ibunya. Ibunya menjawab dengan melantunkan syair berikut. Aku memukulnya agar ia tangkas menunggang kuda, memimpin prajurit dan menjadi orang yang berguna. Harapan ibunya menjadi kenyataan. Zubair alaihissalam akhirnya menjadi seorang penunggang kuda yang hebat. Ia adalah orang pertama yang menghunus pedangnya setelah mendapat berita bahwa Nabi SAW terbunuh dalam perang Uhud. Karena ia masuk Islam, pamannya pernah mengurungnya di sebuah rumah yang dipanasi dengan api. Ia mengatakan kepada pamannya, "Aku tidak akan murtad dari Islam untuk selama-lamanya." Zubair adalah putra bibi Nabi. Ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ia termasuk salah satu di antara 10 orang sahabat yang diberitakan Rasulullah masuk surga. Tentang Zubair, Rasulullah mengatakan, Tolhah dan Zubair keduanya adalah tetanggaku di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia termasuk sahabat Nabi yang kaya raya dan berprofesi sebagai pedagang. Ia meninggalkan harta senilai 40 juta dirham. Di dadanya terdapat bekas luka tusukan tombak dan anak panah yang bentuknya seolah seperti mata. Ia ikut berhijrah ke Habsyah yang pertama dan yang kedua. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Nabi. Rasulullah pernah mendelegasikannya dan Abu Bakar bersama 70 orang dari kaum muslimin untuk mengusir orang-orang musyrik pasca perang Uhud. Ia menamai semua anaknya dengan nama para syuhada. Mereka adalah Mundhir, Urwah, Hamzah, Ja'far, Abdullah, Mus'ab, dan Khalid. Ia tidak pernah menjabat sebagai gubernur. Ia hanya pernah menjabat sebagai panglima perang di jalan Allah. Ia pernah berhasil mencerai-beraikan antara pasukan Malik bin Auf, pemimpin wilayah Hauzan, dengan panglima tentara orang-orang musyrik dalam perang Hunain. Pada gilirannya, kekuatan mereka menjadi kacau balau dan akhirnya ia berhasil memukul mundur pasukan mereka. Tentang Zubair, Rasulullah pernah mengatakan, setiap Nabi mempunyai hawari atau sahabat setia, dan sahabat setiaku adalah Zubair. Hadis riwayat Bukhari. Ia menikah dengan Asma binti Abu Bakar, dan di antara anaknya adalah Abdullah bin Zubair, Amirul Mukminin, dan Urwah bin Zubair, salah satu di antara 7 ahli fikih Madinah di masanya. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Salamah bin Salamah. Dirawikan dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, pada perang Al-Ahzab, aku melihat Zubair dengan menunggang kudanya mondar-mandir masuk ke barisan pasukan Bani Quraidah 2 atau 3 kali. Setelah pulang saya bertanya, "Wahai ayahku, dalam perang Al-Ahzab aku melihatmu membuntuti pasukan Bani Quraidah. Apakah kamu melihatku, wahai anakku?" tanya Zubair. Abdullah mengiyakan. Zubair mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menyelidiki berita tentang Bani Quraidah, hendaklah ia menyampaikan kepadaku berita tentang mereka. Aku pergi menyelidikinya. Ketika aku kembali, Rasulullah menghimpun untukku kedua orang tuanya dan berkata, "Ayah ibuku menebusmu, fadaka abi wa ummu." Hadis riwayat Bukhari. Zubair adalah salah satu di antara 6 orang Ashabus Syura yang ditunjuk Umar untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah sepeninggalnya. Tatkala pasukan kaum muslimin sudah berada di depan benteng Babilonia, saat pembebasan wilayah Mesir dan pengepungan telah berlangsung selama 7 bulan, Zubair menyampaikan kepada Amr bin As, "Wahai Amr bin As, aku serahkan diriku untuk Allah. Dengan itu aku berharap Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin."
Ammar menyetujui tindakan Zubair. Zubair maju dan meletakkan tangga, lalu naik ke atas benteng seraya mengumandangkan takbir. Takbir menggema dan diikuti seluruh pasukan kaum muslimin, dan akhirnya benteng dapat dibuka. Tercatat 7 orang sahabat Nabi yang pernah berwasiat kepada Zubair untuk memelihara anak-anak mereka. Di antaranya Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan Ibnu Mas'ud. Zubair memelihara anak-anak mereka dan menafkahi mereka dari hartanya sendiri. Ia meriwayatkan 38 hadis dari Nabi. Di antaranya Abdullah bin Zubair berkata, "Aku pernah mengatakan kepada ayahku Zubair, aku tidak mendengar ayah meriwayatkan hadis dari Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat lain." Zubair menjawab, "Aku adalah sahabat yang selalu menyertai Nabi, dan aku pernah mendengar beliau bersabda, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka." Hadis riwayat Bukhari. Dalam perang Jamal atau perang unta, ia mengundurkan diri dari pasukan Muawiyah. Setelah ia diingatkan Ali dengan sabda Rasulullah, "Wahai Zubair, tidakkah kamu mencintai Ali?" Zubair menjawab, "Tidakkah aku mencintai putra pamanku sendiri dari pihak ibu dan bapak, dan orang yang seagama denganku?" Beliau mengatakan, "Wahai Zubair, demi Allah, kelak kamu akan memeranginya, dan kamu berlaku aniaya terhadapnya." Mendengar hadis Nabi ini, ia langsung mengundurkan diri dari pasukan Muawiyah dan tidak mau memerangi Ali. Setelah menarik diri dari perang Jamal, Ammar bin Jurmus membuntuti-nya, lalu membunuhnya pada saat Zubair sedang sholat. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 36 Hijriah.